Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat dan rahmat-Nya pada pagi hari ini kita dapat melaksanakan Public Expose Live 2022 sebagai salah satu rangkaian kegiatan peringatan 45 tahun diaktifkannya kembali Pasar Modal Indonesia yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan SRO, Bursa Efek Indonesia, Clearing Penjaminan Efek Indonesia, dan Kustodian Sentral Efek Indonesia. Saya ucapkan selamat datang dan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesediaan Bapak, Ibu, Direksi, dan perwakilan manajemen dari perusahaan tercatat atau emiten, tamu undangan, dan seluruh peserta yang telah menghadiri kegiatan pada pagi hari ini. Public Expose Live 2022 merupakan langkah OJK dan SRO untuk memfasilitasi perusahaan tercatat dalam memenuhi peraturan pencatatan Bursa Efek Indonesia yang mewajibkan perusahaan tercatat untuk melaksanakan public expose sekurang-kurangnya 1 kali dalam setahun. Kegiatan ini juga diharapkan dapat memfasilitasi masyarakat dalam mendapatkan informasi mengenai perkembangan perusahaan tercatat langsung dari pihak manajemen perusahaan tercatat, membuka akses dan hubungan yang lebih luas antara investor dengan perusahaan tercatat, serta meningkatkan pemahaman investor terhadap kinerja perusahaan tercatat di Bursa Efek Indonesia. Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, dengan melihat efektivitas kegiatan Public Expose Live di tahun-tahun sebelumnya, di mana pada tahun 2020 kegiatan diikuti oleh total peserta 41.631 dan pada tahun 2021 meningkat menjadi 49.000 yang berasal dari dalam dan luar negeri, dan pada tahun ini Public Expose Live kembali diselenggarakan secara virtual selama 5 hari pada tanggal 12 hingga 16 September 2022 dan diikuti 54 emiten. Masa pandemi menyadarkan kita semua bahwa pemanfaatan teknologi digital memiliki peran dan dampak yang sangat besar dalam membantu penyebaran informasi pasar modal, kegiatan publik, jangkauan teknologi yang ada memungkinkan masyarakat atau investor dari seluruh wilayah berbagai Indonesia mendapatkan akses yang sama, mendapatkan informasi dan berita terkini mengenai pasar modal Indonesia. Oleh karena itu, kami berharap penyelenggaraan Public Expose Live 2022 dapat diterima dengan baik dan dapat menjadi salah satu sarana memperoleh informasi serta sekaligus edukasi pasar modal Indonesia dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat dimanapun berada. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dan mempersiapkan penyelenggaraan kegiatan Public Expose Live 2022 ini. Semoga kegiatan ini dapat bermanfaat bagi perkembangan pasar modal Indonesia. Terima kasih. Rumah Sakit Hermina merupakan penyelenggara layanan rumah sakit umum yang terpercaya. Dengan jangkauan hampir ke seluruh Indonesia, kami memberikan layanan terbaik dan bermutu tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat. Sejarah Hermina dimulai di tahun 1985 ketika Rumah Sakit Bersalin pertama Hermina didirikan sebagai sebuah organisasi nirlaba. Di tahun 1989, Hermina semakin berkembang, lalu menjadi sebuah rumah sakit ibu dan anak. Seiring dengan keinginan untuk memperluas jangkauan layanan kami, status nirlaba Hermina pun berubah menjadi korporasi di tahun 1999. Tahun 2018 menandakan babak baru dalam perjalanan Hermina, di mana kami resmi menjadi perusahaan publik dan terus berkembang bersama masyarakat dalam memberikan layanan terbaik. Kini Rumah Sakit Hermina telah menjadi salah satu rumah sakit dengan jaringan terbesar di Indonesia. Dengan layanan terbaik, berkualitas tinggi, berstandar internasional, dan staf kesehatan yang kredibel, Rumah Sakit Hermina telah menerima sederet penghargaan di berbagai bidang. Rumah Sakit Hermina mengedepankan kenyamanan dan kemudahan masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan.
Karena itu, kami mengakomodasi berbagai layanan asuransi kesehatan milik pasien, termasuk BPJS. Kami menyadari kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat untuk personil kesehatan terbaik di berbagai bidang. Di Rumah Sakit Hermina, kami memiliki pelayanan medis spesialis dan subspesialis untuk berbagai penyakit. Onkologi. Di bidang onkologi, kami memiliki dokter-dokter spesialis dan subspesialis onkologi yang juga dilengkapi dengan spesialis radioterapi. Radioterapi merupakan prosedur medis menggunakan radiasi tinggi yang umum dilakukan dalam upaya penanganan tumor. Layanan yang kami sediakan diantaranya pelayanan jantung terpadu. Kami juga memiliki pelayanan jantung terpadu yang dilengkapi dengan berbagai teknologi terdepan, termasuk alat kateterisasi jantung cath lab. Dengan peralatan yang diandalkan, kami melayani berbagai intervensi jantung. Pelayanan jantung terdiri dari perawatan rawat inap, rawat jalan, perawatan intensif dan rehabilitasi jantung, serta bedah jantung anak. Urologi. Rumah Sakit Hermina Daan Mogot memiliki pelayanan terpadu urologi yang didukung oleh tim berpengalaman dan fasilitas terpercaya. Pediatric Center. Untuk bidang pediatrik atau kedokteran anak, kami memiliki tim dokter subspesialis yang lengkap dan berpengalaman. Fasilitas pediatrik di Rumah Sakit Hermina yang lengkap turut mendukung pelayanan kami, yaitu dengan adanya ruang perawatan intensif bayi dan anak, klinik tumbuh kembang, klinik vaksin, klinik hemodialisa anak dan senter anak, klinik bayi tabung. Klinik kami di Bekasi, Jawa Barat merupakan one-stop service yang menangani berbagai masalah infertilitas. Dibantu dengan tim dokter kami yang terbaik di bidangnya. Pain Clinic. Pain Clinic atau klinik nyeri merupakan fasilitas kami yang ditujukan untuk penanganan berbagai permasalahan nyeri. Kami memiliki berbagai metode perawatan demi pengelolaan nyeri yang paling optimal. Medical Check-up. Kami juga menyediakan layanan pengecekan kesehatan umum terpadu yang turut didampingi oleh dokter SPOK. Fasilitas dan peralatan kami yang lengkap membuat pasien dapat dengan mudah melakukan pengecekan menyeluruh dengan nyaman dan efisien. Tes laboratorium, ronsen, treadmill, radiologi, hingga pemeriksaan mata disediakan dalam satu tempat untuk menjamin kemudahan pasien. Pasien juga dapat memilih paket medical check-up yang paling sesuai, mulai dari paket dasar hingga paket menyeluruh. Emergency Center. Sebagai garda depan rumah sakit, instalasi gawat darurat atau IGD kami ditangani oleh dokter-dokter spesialis gawat darurat dan personil tim yang sudah tersertifikasi untuk gawat darurat. IGD di rumah sakit kami juga dipersiapkan untuk menangani berbagai keadaan gawat darurat, yaitu dengan adanya IGD khusus ibu, IGD khusus anak, ruang bedah darurat, bedah jantung dan penyakit dalam, hingga IGD untuk COVID-19. Visi Rumah Sakit Hermina adalah mewujudkan perseroan yang memiliki jaringan rumah sakit yang tumbuh, sehat, dan berumur panjang. Rumah Sakit Hermina bergerak dengan misi bertumbuh, melayani secara profesional dan bertanggung jawab, serta berkontribusi terhadap generasi yang akan datang. Rumah Sakit Hermina senantiasa mengedepankan kepercayaan dalam beroperasi, bertumbuh, dan melayani demi kesehatan masyarakat Indonesia. Selamat siang, Bapak dan Ibu. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kami ucapkan atas kehadiran Bapak dan Ibu dalam acara Public Expose Live 2022 dalam rangka 45 tahun diaktifkannya kembali Pasar Modal Indonesia pada sesi Public Expose oleh PT Medikaloka Hermina Tbk. Sebagai informasi,
PT Medikaloka Hermina Tbk telah tercatat di bursa pada tanggal 16 Mei 2018 dengan kode perdagangan HEAL yang bergerak di bidang aktivitas rumah sakit swasta, sehingga perseroan masuk ke dalam sektor kesehatan. Kami ingin mempromosikan kepada seluruh peserta bahwa pada sesi Public Expose Live 2022 terdapat fitur terjemahan bahasa Inggris yang dapat diakses oleh peserta pada tombol interpretation pada panel di bawah Zoom webinar. Silakan Bapak dan Ibu dapat mengklik tombol interpretasi, kemudian pilih saluran audio English atau Indonesian. Lalu klik mute original audio untuk menyembunyikan suara pembicara dan hanya mengaktifkan suara juru bahasa. We would like to inform all of the participants that in the Public Expose Live 2022 session, there is an English translation feature, which participants can access on the interpretation button on the bottom panel of the Zoom webinar. Please click the interpretation button, then select the English or Indonesian language audio channel. Click mute original audio to hide the speaker's voice and only activate the interpreter's voice. Hadirin yang kami hormati, saat ini telah hadir di hadapan Bapak dan Ibu manajemen dari perseroan. Baik, kami akan menyapa Bapak dan Ibu satu persatu. Yang pertama, kita sudah kehadiran Bapak Aristo Setiawijaya selaku Direktur Keuangan dan Pengembangan Strategik Perseroan. Selamat siang, Bapak Aristo. Selamat siang. Selanjutnya, kita kehadiran Bapak Yulisar Kiat selaku Direktur Operasional dan Umum Perseroan. Selamat siang, Bapak Yulisar. Selamat siang, Pak. Selanjutnya, ada Bapak Dr. Binsar Arsian Simorangkir selaku Direktur Medis dan Kepatuhan Perseroan. Selamat siang, Bapak. Selamat siang. Baik. Acara ini akan dimoderatori oleh saya, Hans Adrian Hidayat, yang akan memandu acara ini. Jika ada pertanyaan, kami persilahkan Ibu atau Bapak untuk dapat menyampaikan melalui fitur Q&A atau kolom pertanyaan pada Zoom. Yang selanjutnya akan kami bacakan pada saat sesi tanya-jawab. Kami juga ingin menginformasikan kepada Bapak dan Ibu bahwa pada akhir acara nanti akan ada pengundian hadiah door prize sebesar masing-masing Rp200.000 untuk 3 orang pemenang. Bila ingin berpartisipasi, Bapak dan Ibu cukup mengisi kuesioner pada link yang akan kami sediakan. Link untuk kuesioner tersebut dapat Bapak dan Ibu temukan pada running text yang akan tayang di layar Bapak dan Ibu. Baik. Untuk memulai presentasi, saya persilahkan kepada Bapak Aristo Setiawijaya untuk memberikan paparan. Kepada Bapak Aristo Wijaya, kami persilahkan. Terima kasih Pak Hans, terima kasih juga untuk IDX atas kesempatan yang diberikan kepada Hermina untuk melakukan public expose ini. Kami memiliki presentasi yang akan kita go through. Di dalam halaman ini ialah jajaran manajemen Hermina, di mana 3 dari pendiri Hermina masih aktif dalam mengelola perusahaan, yaitu Dr. Hasmoro sebagai Direktur Utama, Pak Yulisar Kiat sebagai Direktur Operasional, Dr. Binsar Simorangkir sebagai Chief Medical Officer, dan saya Aristo Setiawijaya sebagai Direktur Keuangan dan Pengembangan Strategi. Sedikit mengenai Hermina. Hermina ialah salah satu jaringan rumah sakit terbesar di Indonesia. Per Juni 30, 2022, kami memiliki dan mengoperasikan 44 rumah sakit dengan 6.063 tempat tidur. Seluruh rumah sakit Hermina adalah rumah sakit umum, namun pada saat bersamaan, kami memiliki brand recognition
Hermina memiliki brand recognition sebagai number one brand dari segi ibu dan anak. Ini disebabkan karena cikal bakal Hermina adalah sebagai rumah sakit ibu dan anak, namun Hermina lebih dari 10 tahun telah menjadi jaringan rumah sakit umum. Yang unik mengenai Hermina ialah bisnis modelnya, yaitu kita partner dengan dokter, di mana di setiap rumah sakit, controlling stake dan juga management control berada di tangan emiten, yaitu PT Medikaloka Hermina Tbk. Pada saat bersamaan, ada dokter spesialis yang praktek di rumah sakit tersebut memiliki saham di rumah sakit tersebut. Dengan kata lain, grup dokter yang memiliki saham di rumah sakit A itu berbeda dengan grup dokter yang memiliki saham di rumah sakit B. Ini merupakan bisnis model yang sangat membantu Hermina untuk menarik dan mempertahankan dokter yang berkualitas dan juga mendukung pengembangan perusahaan dengan memiliki kapabilitas untuk merekrut dokter tambahan sehingga jumlah rumah sakit dalam network Hermina terus bertambah. Segmentasi dari pasien Hermina adalah the whole middle income class of Indonesia. Jadi bukan saja untuk menengah atau menengah ke atas, tapi juga untuk menengah ke bawah, sehingga Hermina dapat membuka rumah sakit bukan saja di kota tier 1 atau tier 2, tapi juga bisa membuka rumah sakit di kota tier 3. Dan ini akan membuka opportunity untuk mengcapture opportunity dari populasi bangsa Indonesia yang sangat besar, karena Hermina dapat membuka rumah sakit bukan saja di kota tier 1 dan 2, tapi juga di kota tier 3. Hermina ialah early mover dari segi JKN. JKN adalah program Universal Healthcare Coverage yang diadministrasikan oleh Badan BPJS. Sekitar 50% dari pendapatan Hermina berasal dari JKN, dan Hermina sangat paham untuk dapat beroperasi dan menjadi sustainable meskipun dengan keterbatasan dari reimbursement yang diberikan oleh BPJS. Track recordnya Hermina terbukti, Hermina tidak menjadi bagian dari bisnis grup manapun. Ini merupakan the only business yang Hermina lakukan. Oleh karena itu, dengan berkembangnya Hermina dalam 37 tahun, melalui laba ditahan atau retain earning, all the way sampai Hermina menjadi perusahaan terbuka, ini menunjukkan atau mendemonstrasikan bahwa unit ekonomik dari rumah sakit Hermina sangat baik, sehingga dapat terus bertumbuh sekian lama dengan primarily dari laba ditahan. Prinsip bisnis Hermina adalah alignment of interest, bukan saja dokter adalah partner, namun bahwa setiap rumah sakit memiliki tanah dan bangunannya. Oleh karena itu, the full economic benefit dari rumah sakit berada di dalam PT Medikaloka Hermina Tbk. Di sebelah kanan bisa kita lihat statistik operasional. Hermina pada tahun 2021 melayani lebih dari 4,9 juta pasien rawat jalan, lebih dari 351.000 pasien rawat inap, ada lebih dari 4.000 dokter umum dan spesialis, mayoritas adalah spesialis yang berpraktek di Hermina. Lebih dari 61.000 bayi dilahirkan di tahun 2021, dan semua rumah sakit Hermina berpartisipasi mendukung program pemerintah JKN. Pada halaman berikutnya, ini adalah snapshot ringkasan singkat mengenai layanan kesehatan di Hermina. Hermina memang sangat dikenal sebagai rumah sakit unggulan dari segi ibu dan anak, namun ibu dan anak mengkontribusikan kurang dari 50% dari pendapatan Hermina.
Hermina dapat melakukan prosedur-prosedur lainnya, termasuk prosedur-prosedur kompleks, dan dapat melakukan penanganan untuk kasus-kasus seperti jantung, kanker, penyakit dalam, mata, rehab medik, dan yang lainnya. Dari 44 rumah sakit dalam network Hermina, 8 rumah sakit adalah tipe B dan 36 rumah sakit adalah tipe C. Di halaman berikutnya, ini adalah sejarah perseroan, di mana perseroan dimulai pada tahun 1985. Pada hari ini, Hermina telah berada di 28 kota, 18 provinsi, 44 rumah sakit, dan lebih dari 6.000 tempat tidur. Oleh karena itu, secara rata-rata satu rumah sakit itu memiliki 130 tempat tidur, dan setiap rumah sakit memiliki blueprint agar bisa menjadi menjadi rumah sakit dengan 200 tempat tidur. Oleh karena itu, pertumbuhan organik dari existing hospital itu masih signifikan. Dengan lokasi yang ada, Hermina dapat secara gradually, step by step, menambah jumlah tempat tidur yang ada, sehingga dapat melebihi 8.000 tempat tidur. Dalam halaman berikutnya, ini adalah persebaran geografis dari Rumah Sakit Hermina. Hermina berada tidak saja di Pulau Jawa, tapi juga di Pulau Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Dan kami juga mengoperasikan satu rumah sakit di Papua. Ini adalah rumah sakit yang tidak dimiliki oleh Hermina, namun dioperasikan oleh Hermina karena dimiliki oleh organisasi keagamaan. Sekarang kita akan maju ke chapter berikutnya untuk membicarakan mengenai kinerja kuartal 2 tahun 2022. Total pendapatan jika dibandingkan dengan pre-COVID era itu meningkat sebesar 30,3%. Dan EBITDA juga meningkat dengan margin berkembang dari 24% menjadi 25,4%. Seiring dengan peningkatan pendapatan dan peningkatan EBITDA, profit after tax atau net income juga bertumbuh, dan profit after tax dan minority interest yaitu PATMI, ini adalah laba setelah pajak dan kepentingan non-pengendali, itu bertumbuh sebesar 31,9% menjadi 164 miliar rupiah. Kami melakukan perbandingan dengan kinerja sebelum COVID untuk menunjukkan bahwa positif tren recovery itu telah terjadi, di mana level dari segi kunjungan dan level dari segi pendapatan perusahaan dan profitabilitas itu telah berada di level di atas pre-pandemic era. PATMI adalah merupakan salah satu matriks yang penting karena ini merupakan matriks yang digunakan untuk menghitung price earning ratio, mengingat bahwa di anak perusahaan Hermina, yaitu di subsidiary, itu ada pemegang saham minoritas, yaitu dokter yang praktek di rumah sakit tersebut. Ini merupakan sesuatu yang sangat positif, memberikan alignment of interest, memberikan retensi yang baik, agar dokter spesialis yang memiliki saham itu dapat dipastikan tetap berpraktek di Hermina, dan ini merupakan competitive advantage yang membawa perkembangan Hermina menjadi network terbesar di Indonesia pada saat ini. Di halaman berikutnya, modal kerja itu terus tertata dengan baik, di mana bisa dilihat bahwa
the trend dari 2019 sampai 2022 itu dari segi account receivable atau piutang itu trennya itu menurun. Persediaan inventory days ini trennya itu stabil. Account payable yaitu hutang usaha itu trennya juga stabil, sehingga dapat dilihat bahwa modal kerja bersih perusahaan meskipun pendapatan telah meningkat secara signifikan, namun dengan pengelolaan modal kerja yang baik, jumlah modal kerja bersih itu tetap pada level sekitar 750 miliar rupiah. Ini merupakan sesuatu yang positif, di mana bisa dilihat bahwa pendapatan perusahaan meningkat, namun modal kerja yang dibutuhkan untuk menghasilkan pendapatan tersebut itu berada pada level yang stabil, menunjukkan bahwa efisiensi perusahaan dalam mengelola capital dari investor, termasuk dalam segi modal kerja, itu berlangsung dengan lebih baik, sebab pendapatan meningkat, namun modal kerja bersih itu tetap remain constant. Pada halaman berikutnya, tidak hanya dari segi pendapatan, tapi juga dari segi jumlah kunjungan pasien juga telah meningkat jika dibandingkan dengan pre-pandemic era. Dari jumlah hari rawat inap itu telah meningkat sebesar 28%. Hari rawat inap ini merupakan dengan kata lain jumlah pasien rawat inap dikali dengan average length of stay, yaitu berapa lama masa huni dari setiap pasien secara rata-rata. Dan ini menunjukkan peningkatan dari 475.000 dalam semester 1 2019 menjadi 609.000 pada semester pertama 2022. Jumlah kunjungan rawat jalan juga meningkat dari 2,9 juta menjadi 3 juta. Dan kalau dilihat dari komposisi, bahwa memang terjadi peningkatan dari segi komposisi pasien yang merupakan pasien JKN. Ini merefleksikan situasi ekonomi global dan Indonesia pada saat ini, di mana ada pressure dari segi inflasi. Oleh karena itu, spending dari segi private patient juga terimbas, mengingat bahwa kebutuhan-kebutuhan dasar lainnya itu mengalami peningkatan harga, sehingga konsumen secara general mengalami pressure dari segi discretionary spending. Pada halaman berikutnya, biaya utang menjadi lebih rendah, dan ini meningkatkan return ekuitas dan menurunkan weighted average cost of capital. Sebabnya kenapa? Sebabnya bahwa satu, memang suku bunga itu bagi Hermina itu menurun seiring dengan meningkatnya kredit profile dari Hermina. Rating organization Pevindo itu telah meningkatkan rating Hermina dari AA- menjadi AA. Sumber pendanaan Hermina setelah IPO itu tidak hanya berasal dari ekuitas, tapi juga berasal dari pinjaman bank dan juga berasal dari obligasi. Hermina memiliki 2 obligasi yang outstanding pada saat ini, dan pada bulan Juli 2022 Hermina telah berhasil menerbitkan obligasi baru untuk 3 tahun dengan suku bunga 6,25% dan untuk 5 tahun dengan suku bunga 6,75%. Ini menunjukkan bahwa terjadi level of confidence yang baik, tidak saja dari segi
equity investor, tapi juga dari lender seperti Bank Mandiri dan BCA. Dan hal ini juga divalidasi oleh demand yang terbentuk ketika Hermina menerbitkan obligasi pada bulan Juli 2022 dengan suku bunga yang sangat kompetitif. Pada saat ini, net debt to EBITDA itu berada pada level 0,8 kali. Hermina akan terus menjaga rasio hutang terhadap EBITDA, di mana gross debt terhadap EBITDA itu tidak akan melebihi 2 kali. Untuk net debt kepada EBITDA itu kurang lebih tidak akan melebihi level 1,5 kali. Pada saat ini, net debt to EBITDA berada pada level 0,8 kali. Pada halaman berikutnya, ini menunjukkan bahwa setiap tahun di sebelah kiri, bar chart yang berwarna hijau, ini menunjukkan bahwa setiap tahun Hermina selalu menghasilkan positif cash flow from operation. Dan cash flow from operation-nya itu digunakan untuk berinvestasi, untuk investing for the growth. Pada tahun 2021, seiring dengan effort Hermina untuk dapat menangani higher intensity cases. Higher intensity cases itu artinya yaitu kasus-kasus penyakit yang lebih kompleks. Oleh karena itu di tahun 2021 memang terjadi capital expenditure yang lebih tinggi dari normal. Di mana antara tahun 2018 sampai 2020 rata-rata per tahun Hermina melakukan belanja modal sebesar rata-rata 750 miliar. Namun di tahun 2021 belanja modalnya itu sekitar 1,3 triliun. Ini merupakan strategic effort dari Hermina untuk melakukan peningkatan atau modernisasi atau melengkapi peralatan-peralatan medis agar kami dapat melakukan treatment untuk higher intensity cases, yaitu penyakit-penyakit yang lebih kompleks. Di tahun 2022-2023 diharapkan akan belanja modal akan menjadi normalized, menjadi level sekitar 1 triliun. Dan untuk 6 bulan 2022, semester 1 belanja modalnya telah terjadi sebesar sedikit lebih dari 600 miliar rupiah. Pada halaman berikutnya, dari segi saham dan likuiditas, HIL pada saat ini telah masuk ke dalam beberapa indeks, termasuk MSCI Small Cap Index, dan baru-baru ini masuk ke dalam ESG SL ke hati. Selain itu, Hermina juga menjadi bagian dari Kompas 100, PVDO 25, Business 27, dan IDX Q30, IDX 80. Terima kasih atas partisipasi dari retail investor dalam kepemilikan saham Hermina. Dan hal ini dapat dilihat dari peningkatan likuiditas dari saham Hermina dalam 3 tahun ini semenjak pandemi. Di halaman berikutnya, kami akan memberikan sedikit update bahwa Hermina Tasikmalaya pada saat ini dalam proses konstruksi dan rencananya akan buka sebelum akhir tahun. Dan pada bulan Juli 2022, Hermina menerima penghargaan sebagai Best Performing Listed Entity
dari majalah Investor untuk emiten dengan kapitalisasi antara 5 sampai 25 triliun. Dan ini setelah melalui seleksi dari 787 emiten di Bursa Saham Indonesia. Pada halaman berikutnya, Hermina sangat well covered, banyak sekali research report mengenai Hermina yang telah ditulis oleh brokerage firms, dan ini merupakan listnya. Kontak dari Investor Relation Hermina adalah ir@herminahospitals.com, dan jika ada pertanyaan, kami sarankan agar mengirimkan email ke email IR. Sekian atas presentasi mengenai update PT Medikaloka Hermina Tbk. Saya kembalikan kepada Pak Hans sebagai moderator untuk sesi tanya jawab. Baik, terima kasih Bapak Haristo atas pemaparan yang telah disampaikan. Bapak Ibu sekalian, sekarang tibalah kita pada saat sesi tanya jawab. Berdasarkan pertanyaan yang sudah kami lihat pada kolom Q&A, sudah banyak pertanyaan yang masuk dan ditujukan kepada Bapak dan Ibu, terkhusus dari pihak manajemen perseroan. Nah, untuk itu mungkin kami akan coba membacakan satu persatu pertanyaan dari Bapak dan Ibu yang sudah menyampaikan lewat kolom Q&A, dan nanti mungkin agar dapat dijawab oleh Bapak ataupun Ibu dari pihak manajemen perseroan. Mungkin kita masuk dari pertanyaannya yang pertama di kolom Q&A. Ada pertanyaan dari Bapak Alexander Hilarius Fuad F. Yang pertama, mohon izin bertanya, apa dan bagaimana strategi HIL memasuki era pasca pandemi, terutama strategi ekspansi bisnis beberapa tahun ke depan? Apakah akan melakukan diversifikasi produk atau jasa pelayanan kesehatan, atau masih fokus untuk ekspansi cabang-cabang ke seluruh Indonesia? Apakah masih menggarap market NICE NICE untuk ibu dan anak, atau sudah memasuki market umum? Bagaimana peta kontribusi cabang HIL, serta layanan apa yang prospeknya positif selain dari layanan rawat inap dan rawat jalan? Terima kasih. Nah, mungkin untuk pertanyaan ini dapat dibantu jawab oleh Bapak Haristo ya. Silakan Pak. Terima kasih Pak Alexander atas pertanyaannya. Strategi Hermina, seperti kita ketahui di masa pandemi, Hermina merupakan salah satu network yang melakukan treatment COVID terbanyak. Dan hal ini menggarisbawahi bahwa kapabilitas Hermina itu telah menjadi sangat komprehensif, tidak hanya untuk ibu dan anak. Namun, mengingat bahwa demografik Indonesia yang masih sangat muda, di mana demand terhadap ibu dan anak itu tetap menjadi salah satu demand terbesar dari segi spesialis, Hermina terus akan meneruskan heritage atau tradisi kita menjadi rumah sakit unggulan ibu dan anak. Pada saat bersamaan, Hermina mengembangkan strategic initiative agar kami bisa melakukan treatment-treatment yang lebih kompleks, dan ini dapat dilihat dengan dibukanya layanan unggulan untuk jantung di Hermina Depok, layanan unggulan untuk onkologi atau kanker di Hermina Bekasi, dan juga urologi di Hermina dan Mogot. Jadi strategi kedepannya yaitu kita tetap akan mempertahankan keunggulan kami dari segi ibu dan anak, mengingat demografik dari market Indonesia yang masih sangat muda. Pada saat bersamaan terus belajar dan mengembangkan kapabilitas kita
untuk treatment-treatment yang lebih kompleks. Dari segi peta kontribusi cabang-cabang, seperti yang saya paparkan, bahwa memang lokasinya Hermina itu tidak hanya berada di Pulau Jawa, tapi juga berada di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Bisnis model kita memang partner dengan dokter, di mana jika terjadi reverse inquiry dari dokter di daerah manapun ingin melakukan kerjasama dengan Hermina, entah itu di Jawa atau di luar Jawa, kami akan menyambut dengan sangat baik dan kami akan melakukan feasibility study untuk memastikan bahwa supply demand pada atas rumah sakit di daerah tersebut memang membutuhkan Hermina untuk membuka cabang di lokasi tersebut. Nah, jadi dari segi peta kontribusi itu memang tidak hanya di Jawa, dan ini sangat dependent dengan reverse inquiry yang kita dapatkan dari dokter-dokter setempat. Baik, terima kasih Pak atas pemaparannya. Baik, untuk selanjutnya kami akan bacakan kembali pertanyaan yang sudah masuk dalam kolom Q&A. Yang kedua, ada pertanyaan dari Ibu Diani Serina. Bertanya terkait dengan apakah rencana Rumah Sakit Hermina untuk membuka cabangnya di Aceh akan direalisasikan? Jika akan direalisasikan, sudah sampai tahap mana untuk tahap perkembangannya? Mungkin agar dapat dijelaskan. Untuk pertanyaan berikut, mungkin bisa dijelaskan oleh Bapak Yuliasar ya Pak. Silakan Baik. Pak. Terima kasih dengan Yudi Sarkiat ya. Ya. Terima kasih atas pertanyaan Ibu Diani Nirina. Untuk direalisasikan lokasi Hermina di Aceh, ini jawabannya sedang proses menuju persyaratan perizinan izin membangun rumah sakit. Mudah-mudahan proses kelengkapan dari persyaratan perizinan dapat kami lengkapi di akhir Oktober. Nah, sehingga retribusi untuk IMB dapat kami bayarkan di November. Nah, kalau kami membayarkan retribusi IMB, maka sesuai dengan pengalaman kami akan langsung mulai mengerjakan fondasi, kemudian dilanjutkan dengan struktur, arsitek, finishing. Nah, rencana operasionalnya untuk Hermina Aceh kami perkirakan sekitar Agustus 2023. Demikian Bu. Terima kasih atas pertanyaannya. Baik, terima kasih Pak Elisa atas penjelasannya. Kita beranjak kembali untuk pertanyaan berikutnya. Kita akan masuk kepada pertanyaan dari sinarjambi.com. Adakah rencana penambahan tenaga dokter yang saat ini sekitar 4.000 dokter? Dan adakah penambahan dari 44 network rumah sakit Hermina pada tahun 2023? Mungkin untuk pertanyaan berikut dapat dijawab oleh Bapak Aristo. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Roland dari sinarjambi.com. Seiring dengan penambahan rumah sakit, pada saat ini kami memiliki dan mengoperasikan 44 rumah sakit. Seiring dengan penambahan rumah sakit, bahwa Hermina juga akan merekrut dokter tambahan. Dokter tambahan ini tidak saja untuk rumah sakit yang baru di luar 44 yang akan kita buka, namun juga selalu constantly cabang-cabang Hermina yang ada itu juga selalu menambah jumlah dokter dan dokter spesialis yang berpraktek di rumah sakit yang ada. Jadi kita akan terus berkembang sekitar 3 rumah sakit per tahun, dan juga akan terus mengembangkan layanan unggulan. Oleh karena itu jumlah dokter yang berpraktek di Hermina akan
terus bertambah. Terima kasih, Pak. Selanjutnya kita beranjak ke pertanyaan berikutnya. Dari kolom Q&A sudah masuk pertanyaan dari Ibu Mika Wulansi. Izin bertanya terkait dengan CAPEX untuk tahun depan, apakah capital expenditure perseroan akan dialokasikan ke sektor yang mana, serta bagaimana projection dari laba untuk H+2 di tahun ini? Terima kasih. Mungkin bisa dijawab, Pak. Iya. CAPEX untuk Hermina itu ada beberapa komponen. Satu komponen adalah untuk membuka rumah sakit baru. Komponen kedua adalah untuk menambah tempat tidur di rumah sakit yang ada. Dan komponen ketiga adalah untuk menambah peralatan medis atau modernisasi peralatan medical equipment. Untuk tahun ini dan tahun depan, itu jumlah CAPEX per tahun itu akan sekitar 1 triliun. 1 triliun yaitu jumlah yang lebih tinggi daripada average rata-rata di tahun 2018 sampai 2020. Pada saat itu sekitar 750 miliar per tahunnya. Di 2021 memang kami melakukan strategic initiative untuk mempush modernisasinya supaya berjalan dengan lebih cepat. Oleh karena itu di 2021 jumlahnya sekitar 1,3 triliun belanja modalnya. Namun di 2022 dan 2023 akan normalize menjadi 1 triliun. Dan ini akan dialokasikan untuk 3 hal yang saya mention, yaitu membuka rumah sakit baru, menambah tempat tidur di rumah sakit yang ada, dan juga untuk melakukan penambahan atau modernisasi medical equipment. Dari segi laba projection untuk semester kedua tahun ini, kami memperkirakan bahwa EBITDA margin itu akan berada pada level 28%. Untuk semester pertama, memang sekarang ini berada pada level 25%. Dan pada saat ini kami tetap memberikan guidance bahwa untuk full year 2022 itu EBITDA marginnya akan berada pada level 28%. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya yang sudah disampaikan juga mungkin ya. Cukup banyak pertanyaan yang disampaikan. Mungkin kita coba untuk beranjak ke pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Hendra William Goy terkait dengan pendapatan. Apakah pendapatan Hermina terbanyak dari pasien JKN, serta peraturan pemerintah untuk JKN berubah-ubah seperti pemberlakuan kelas standar? Upaya-upaya apa saja yang dilakukan Hermina agar tidak merugi dengan peraturan JKN yang dinamis seperti ini? Ini bisa dijawab, Pak? Iya. Pendapatan Hermina pada tahun lalu 40% dari JKN, pada tahun ini tracking menjadi 50% dari pendapatan adalah dari JKN. Kenapa terjadi peningkatan ini? Ini karena sewaktu pasien kembali ke rumah sakit setelah pandemi, memang kita berada dalam situasi di mana kita hidup dalam inflationary environment. Oleh karena itu, terjadi pressure terhadap consumer wallet, barang-barang lain yang perlu dibeli harganya naik. Oleh karena itu, memang pasien menjadi lebih cost conscious dan memilih mendapatkan akses dari rute BPJS. Pendapatan Hermina dari JKN atau BPJS itu memang bisa naik turun
sekitar 40-50% dari total pendapatan. Peraturan JKN itu memang bisa terjadi revisi. Namun revisinya itu dalam pandangan kami itu tidak random ya. Jadi JKN itu memang bergerak ke arah policy di mana JKN itu menjadi coverage yang nature-nya safety net, bukan menjadi primary coverage. Oleh karena itu bahwa memang kalau untuk kaum menengah ke bawah atau yang below poverty line, bahwa memang JKN bisa menjadi the only coverage yang mereka miliki. Namun perkembangan JKN dengan melakukan kelas standarisasi ini memang dilakukan dengan tujuan agar consumer atau peserta JKN yang kelas menengah dan menengah ke atas itu mengakses jasa kesehatan dari segi private. Apakah ini akan membuat Hermina menjadi merugi? Tidak. Dengan kelas standarisasi ini kan basically bedanya, kalau dulu ada 3 kelas, sekarang ini hanya ada 1 kelas. Nah, jadi dengan kata lain, bahwa kalau dulu bisa ada kelas 1, kelas 2, kelas 3, di mana ruangan kelas 1 itu 2 tempat tidur, kelas 3 itu 6 tempat tidur. Sekarang ini dengan kata lain semuanya menjadi kelas 3, di mana satu ruangan akan berisi 6 tempat tidur. Nah, baik. Mungkin kita masuk ke pertanyaan berikutnya lagi, Pak. Nah, dari kolom pertanyaan ini coba saya simpulkan, mungkin terdapat beberapa pertanyaan nih, Pak, yang setipe nih, Pak. Mungkin saya bacakan salah satunya ya, Pak, terkait dengan pertanyaan dari Core Protection. Khususnya, ini saya bacakan dulu dari Bapak Alif Misbahul. Terkait dengan Corporate Action Astra yang mengakuisisi sebagian saham HIL, apakah corporate action tersebut berimpact positif terhadap perusahaan? Dan bagaimana tanggapan dari manajemen HIL terkait dengan Astra yang ingin menjadikan HIL sebagai salah satu lini bisnis baru yang bergerak di bidang kesehatan yang tergabung dalam grup Astra? Dan mungkin juga bisa dijelaskan gitu Pak, strategi ataupun sinergi apa yang akan terbentuk antara Astra dengan HIL ini Pak ke depannya? Mungkin itu ya beberapa pertanyaan yang dirangkum dalam kolom Q&A yang cukup banyak Pak. Ya, ya. Pada saat ini Astra memiliki saham Hermina dan Astra merupakan perusahaan yang memiliki reputasi corporate governance history yang sangat baik. Bagi Hermina, confidence yang diberikan oleh Astra terhadap Hermina ini merupakan salah satu testimoni dari perkembangan bisnis Hermina, di mana organisasi seperti Astra melakukan validasi dengan berinvestasi di saham Hermina HIL. Memang ada strategic inisiatif yang dilakukan antara Astra dan Hermina, salah satunya dari segi info teknologi. Dari segi info teknologi ini akan memberikan kemudahan bagi peserta yang memiliki saham, yang memiliki asuransi di Astra Buana atau Astra Life dengan mendapatkan pelayanan yang berbasis digital di Rumah Sakit Hermina. Ini merupakan salah satu strategic initiative yang akan menguntungkan kedua belah pihak. Karena dari segi Astra akan bisa memiliki competitive advantage dari segi
memberikan produk asuransi yang berbasis digital, dari Hermina akan memiliki keuntungan dari segi partnering dan menjadi rumah sakit yang menjadi rumah sakit rujukan bagi peserta asuransi Astra. Ini merupakan salah satu dari strategic initiative yang dilakukan. Akan ada strategic initiative lainnya yang akan kami artikulasikan atau kami disclose pada waktu yang di kemudian hari. Namun, basically pada saat ini kepemilikan saham yang dimiliki Astra di Hermina ini nature-nya yaitu strategik. Pada saat ini Astra belum memiliki atau tidak memiliki controlling stake di Hermina. Oleh karena itu bahwa memang Hermina belum dianggap sebagai anak perusahaan Astra. Ini lebih dari segi strategic partnership yang ada elemen dari segi kepemilikan saham Hermina oleh Astra. Oke, baik. Terima kasih Pak atas pemaparannya. Mungkin Pak Ibu, untuk sesi tanya jawab pada kali ini, mungkin terima kasih pertama-tama Bapak Ibu atas antusiasme yang diberikan dalam Public Exposed Live 2022 untuk PT Medical Hermina TBK ini. Namun mohon maaf dalam hal keterbatasan waktu, mungkin pertanyaan berikut menjadi pertanyaan terakhir yang akan dijawab oleh perseroan Bapak Ibu. Mungkin nantinya apabila ada pertanyaan dari Bapak Ibu yang masih belum terjawab, dapat ditujukan langsung ataupun dapat menghubungi Investor Relation atau unit terkait dari PT Medicaloka Hermina TBK melalui portal komunikasi yang dimiliki oleh perseroan. Baik, kami ingatkan kembali Bapak dan Ibu bahwa pada akhir sesi nantinya ada pengundian hadiah door prize sebesar masing-masing Rp200.000 untuk 3 orang pemenang. Untuk berpartisipasi dalam pengundian, mohon dapat mengisi kuesioner untuk meningkatkan layanan dan kualitas acara kita di tahun depan. Link untuk kuesioner tersebut dapat Bapak dan Ibu temukan pada running text yang akan tayang di layar Bapak dan Ibu. Terima kasih. Bapak dan Ibu, sebelum kami tutup paparan dari Public Exposed Live PT Medicaloka Hermina TBK pada siang hari ini, kami persilakan kepada Bapak Aristo Setiawijaya untuk memberikan closing statement yang ingin disampaikan kepada publik maupun kepada investor. Kepada Bapak Aristo Setiawijaya, kami persilakan, Pak. Saya akan memberikan beberapa closing remark nanti setelah itu oleh Pak Yulisar dan juga oleh Dr. Binsar. Pertama-tama terima kasih kepada IDX, OJK, KSE, KPay atas kesempatan kami boleh memaparkan emiten kami ke investor-investor untuk investor-investor pasar modal di Indonesia. Hermina akan terus bertumbuh dan kami berkomitmen dari segi corporate governance, kami berkomitmen dari segi peningkatan kinerja dan juga berkomitmen dari segi sustainabilitas ESG. Bagi kami, kami dalam bisnis jasa kesehatan, di mana ada multi-stakeholder, dan kami percaya bahwa dengan good corporate governance, kepentingan dari semua stakeholder, yaitu dari segi pemegang saham, dari segi pasien, dari segi pemerintah,
dari segi badan sosial lainnya itu dapat terpenuhi dengan baik. Terima kasih atas kepercayaan dan confidence-nya, dan saya serahkan ke Pak Yulisar dan Dr. Binsar untuk memberikan closing remark. Ya, terima kasih Pak Risto. Jadi saya hanya menambahkan bahwa Hermina dalam upaya mendukung dalam pelayanan kesehatan, kita akan selalu berpartner dengan good corporate governance dan selalu bekerja sama dengan pemerintah. Kemudian yang kedua, bahwa kontrol bersama dokter pemilik di Rumah Sakit Hermina daerah manapun, kami strateginya memanage dengan konsep win-win solution dengan memperhatikan kearifan lokal. Untuk rumah sakit di daerah, kami dibantu ada 6 direktur regional yang membawahi 8-10 rumah sakit. Sehingga power of abuse dari pemegang saham lokal itu bisa kami antisipasi. Jadi kami tetap mengupayakan standar pelayanan dengan Starkes bisa kami selenggarakan di semua rumah sakit Hermina dimanapun. Ini komitmen kami dalam mewujudkan yang disampaikan tadi oleh Pak Aristo bahwa good corporate governance dengan tata kelola yang baik akan terus kami improve. Terima kasih. Ya, kalau dari saya kepada Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, saya kira memang tentunya kita akan kembangkan terus ya pelayanan Hermina ini, karena prinsip kita adalah pelayanan dengan segala yang menuju kepada kebaikan untuk ke depan. Jadi kalau ada nanti pelayanan yang sangat khusus, new service, akan kita upayakan, dan kemudian quality dari klinikal kita pun akan kita kembangkan nanti untuk melayani masyarakat di Indonesia bersama. Itu dari saya. Terima kasih. Terima kasih Bapak atas pemaparan yang telah diberikan. Hadirin yang kami hormati, usai sudah paparan publik yang disampaikan oleh PT Medikaloka Hermina Tbk. Mari kita beri aplaus untuk para penyaji dari PT Medikaloka Hermina Tbk. Sebagai informasi, tayangan public expose PT Medikaloka Hermina Tbk hari ini juga dapat ditonton ulang di YouTube Indonesia Stock Exchange. Atas nama penyelenggara, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu Manajemen PT Medikaloka Hermina Tbk dan juga kepada seluruh peserta yang hadir pada Public Expose Live kali ini. Sampai jumpa pada acara Public Expose Live yang akan datang. Maju terus pasar modal Indonesia. Terima kasih.